Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, balik lagi dengan Excel Liga. Kali ini saya akan kerjain soal yang judulnya Vertical Monopoly. Ini yang buat orang Indonesia ya, Pak Androni sama Mas Calvin Lim. Jadi mereka kemarin sempat seru-seruan ya, bikin friendly mini Excel battle pakai Google Form. Kita bisa download soalnya terus submit jawabannya via Google Form juga. Oke. Kemarin saya udah sempet ikutan juga meramaikan, terus dapet peringkat 6. Soalnya saya ngerjainnya sambil kerja, jadi ada distraksi. Nah ini saya mau bikin walkthrough cara ngerjainnya ya, buat teman-teman yang pengen belajar. Jadi soalnya lebih ke apa? Dia monopoli ya, judulnya vertical monopoly. Terus kenapa disebut vertical monopoly? Karena ya datanya vertikal ya. Ini ada game board, ada sell, items, kategori, price, sama action. Jadi sel ini nentuin kayak posisi apa kotaknya gitu ya. Terus ini ada apa, kategori apa, price, sama action. Action ini nentuin get itu dia dapat uang, pay itu bayar ya, minus berarti do nothing nol. Ya. Nah, terus ada 7 level soal, level 1 sampai 7, dan masing-masing level soalnya beda-beda ya. Dan 3 soal bonus. Oke, di sini kita langsung mulai aja ya. Kita start 30 menit ya. Oke, kita mulai dari level 1 dulu ya, very easy. Ini yang ditanya, how many dice points did the player get on the dice roll ya. Jadi kita convert si dice ini jadi poin. Nah, ini kita bisa namain ya range-nya pakai name box di kiri atas. Ini sell, ini items, ini kategori, terus ini price, terus ini action. Oke, karena nanti saya mau lookup ya, pakai name box-nya aja, pakai name range-nya. Ini dice, ini dice point. Oke, sekarang kita kerjain yang ini. Berarti kita bisa pakai lookup function. Saya pakai XLOOKUP. Dice-nya kita lookup ke dice, balikin dice points-nya ya. Oke, dapat ya. Oke, yang pertama gampang. Yang kedua, sekarang how many total dice points? Jadi ada 2 dice, kita disuruh jumlahin ya. Berarti logiknya itu kita harus split dulu ya dice-nya, pakai text split. Terus delimiternya itu bisa pakai spasi ya, karena dia dipisahkan sama spasi. Setelah itu dice yang udah di split ini kita lookup ya. Kita lookup ke dice terus ambil dice poinnya. Setelah dapat poinnya kita sum biar dapat jumlahnya. Oke. Jadi ada banyak function ya. Kita split, kita lookup terus kita sum. Oke, coba cek ya. 3 plus 2 5, 6 plus 6 12. Oke, seems okay. Lanjut. How much is the price of the item occupied by the players? Terus ini note-nya ya, ignore the action column. Jadi nggak ngaruh ya dia pay atau get, focus on only on the price ya. Oke. Jadi ini kita jumlahin dulu dice-nya. Habis itu kita dapetin ya dia di sell ke berapa, terus ambil kolom price-nya. Di atas kita udah dapet ya si sum of dice-nya. Tinggal kita lookup lagi ya. Kita lookup si sum of dice-nya ini ke sell. Terus kita balikin price-nya. Ya, ini saya coba copy ke example. Sama ya, berarti udah bener ya. Oke, ini jawabannya. Masih gampang. Level 4, one player, two dice per turn. Oke. What is the total price of the items occupied by the second player? Ini kita lihat contohnya aja ya. Player 1, dice result 6 sama 1. Oke. Jadi player 2 itu yang setelah titik koma ya. Berarti
kurang lebih rumusnya sama ya, teman-teman ya. Rumusnya sama, cuma bedanya teksnya ini kita ngambil setelah titik koma. Nah, ini ada fungsinya ya, text after. Oke, delimiternya titik koma, enter. Oke, jadi saya ambil dulu dadu setelah delimiter titik komanya, baru kita lookup terus sum ya. Habis itu di lookup lagi selnya, jadi kurang lebih itu ya. Oke, sekarang ke level 5. Ini ada two players. Oke, kita lihat yang warna merah ya. Pertanyaannya, what is the total price items occupied by the first player minus price of the items occupied by the second player. Kalau negatif, kita kasih 0 ya. Oke. Terus ini ada catatannya. Ignore the action column. Jadi kita benar-benar jumlahin price-nya aja. Buat level 5 ini, when a player passes or lands on the new cell, they will receive 200. Tapi di-ignore ya. Oke. Tapi next-nya berarti ada kriteria ini ya. Also remember that player take turns ya. Jadi ini player 1, player 2, player 1, player 2. If the total dice roll of player exceeds 40, the player will return to cell 0. Jadi kayak balik ya. Kalau misal 41 ya berarti dia ke cell 1 gitu ya. Kalau 40 ya berarti ke cell 0. A player can buy an item again. Jadi dia bisa beli lagi ya. Kalau misalkan ada player yang ke cell 5, terus player 2-nya ke cell 5 lagi, dia bisa dapet ya. Kurang lebih itu. Kita bikin modelnya level 5. Di A1 saya ketik example 5. Terus ini saya lookup ya, dapetin dice roll-nya ya. Sama dengan X lookup. Example 5-nya kita lookup ke case kolom B ya. Oke, kita ambil kolom G-nya. Oke, ini saya split ke bawah ya. Kita pakai fungsi text split. Row delimiternya titik koma. Oke, dapat ya. Ini dice. Oke. Kemudian playernya kan selang-seling ya. Berarti ini player 1, player 2 selang-seling ke bawah. Sekarang kita dapetin points. Nah, karena kita udah bikin rumus yang panjang tadi, kita copy aja. Sorry, formulanya aja. Nah, tapi saya mau dapetin yang sumnya ini aja ya. Oke, tinggal kita geser. Text afternya ini dihapus langsung ke dice-nya. Oke, dapat ya. Oke, ini dapat pointsnya. Nah, posisi itu kan nambah terus ya. Posisi itu nambah terus. Jadi habis dia di sel 8, kalau dia plus 3 jadi 11 gitu ya. Berarti kita harus bikin kolom kumulatif pointsnya buat tracking ya. Ini kita bisa pakai rumus sum ifs, klik points, titik 2 lagi, D4, jadi kayak range D4 sampai D4, tapi yang ini tuh saya kunci ya. Ini trik kalau kita mau bikin running sum. Kriterianya juga sama ke player. Terus kriterianya ya klik playernya ya. Oke, jadi rumus ini hasilnya kayak gini ya. Kalau player 1 ini 8, player 2 5. Terus yang ini karena dia player 1 dia ngesam ya. 8 plus 3 11. Jadi itu triknya ya. Terus selnya ya. Kita harus dapetin selnya. Nah, ini kan tadi dikasih tahu ya. Kalau kita lewat dari 40 atau sama dengan 40 balik ke sel 0. Nah, sel ini kita bisa pakai fungsi mod 40. Oke. Jadi kalau dia 41 jawaban 1 ya. Oke. Ini tinggal dapetin kolom price. Kita look up si selnya ke sel price. Balikin price-nya. Oke, dapat. Sekarang tinggal pertanyaannya, sum ifs, price-nya kita blok, player-nya kita blok, terus kriteria 1. Kriteria 1 ya, player 1. Ini dikurang, rumus yang sama tapi player 2. Oke, dapat ya, 155. Cek example betul, tinggal kita copy ya soalnya. Oke, data tabel, ALT, AWT,
kolom input cell-nya ke A1. Oke, dapat. Nah, ini yang minus jangan lupa ya. Tadi kalau minus kita harus jadi 0. Nah, ini bisa pakai fungsi max, terus angka berikutnya 0 ya. Jadi kalau misalkan dia minus, dia ngambil 0 ya sebagai max-nya. Oke, ini jawabannya. Lanjut. Oke, next medium hard. Each player starts with an initial bank balance 1.500. Yang ditanya, in which turn or which dice roll will the player run out of money? Oke. Oke. The action column is no use. Jadi actionnya sekarang berlaku ya. Get dapat duit, pay itu minus, do nothing zero. Yang lain sama. Terus tambahan ini, tambahan notes baru. Kalau lands on new sell atau lewat dapat 200. Terus tambahan lagi, a player cannot buy an item that has already been purchased. Oke, kita lihat time dulu. Masih 20 menit ya. Oke, jadi kalau misalkan playernya udah pernah beli di sell tersebut, kalau lewat lagi ke sel tersebut nggak bisa beli lagi ya. Jadi nggak bisa pay lagi. Oke, kurang lebih itu. Saya copy model level 5 jadi level 6. Di sini kita tinggal modif ya. Ini example 6. One player. Ini one player ya. Oke, jadi ini playernya cuma satu. Jadi semua playernya player one. Ini saya copy ke bawah. Nah, saya tinggal tambahin kriteria dari note ini ya. Yang pertama itu kalau dia ngelewatin new cell atau berdiri di atas sel dia dapat 200 ya. Oke. Ini saya bikin kayak gini aja. Oke. Jadi si cumulative points-nya ini saya bagi sama 40. Terus saya round down. Jadi satu angka aja ya. Nah, ini kan dapat ya 47 itu berarti eh, kayak loop yang pertama kan. Sekarang tinggal ini dapat 200 atau enggak. Caranya gini ya. Pakai count if saya klik si sel G4 ini titik 2 terus kunci ya yang sel depannya koma dia lagi ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar saya bisa tahu ya, nol yang pertama atau satu yang pertama ya. Karena di sini angkanya jadi satu. Nah, sekarang ini saya kondisionalin n kalau dia sama dengan satu atau nol yang pertama atau satu yang pertama gitu kan. Dan div-nya ini lebih besar dari nol. Kenapa? Karena nol itu kan berarti putaran yang nol ya. Dia belum dapat 200-nya gitu. Oke. Ini dapat ya false true, bener ya. Nah, eh sorry, saya perlu tambahin ya. Karena nanti yang di example 7 tuh playernya bisa satu ya, satu sama dua. Ini perlu ditambahin ya. Conifs, block playernya, titik dua. Yang di depan kita F4, terus kriteria playernya ya. Jadi bisa dapat true or false buat masing-masing player nanti. Nah, sekarang tinggal kalau ini benar, if hasilnya true, maka kasih 200 ya. Harus nol. Oke, jadi dapat ya 200, 200, 200. Oke, terus items. Sekarang saya mau hitung ya, si sel ini muncul berapa kali. Kurang lebih rumusnya sama ya. Conif sel yang di depan kita kunci reference-nya. Balikin lagi. Jadi kita dapat ya 1212. Kalau satu berarti dia baru pertama kali ya. Ini kita sama dengan ini dengan satu aja. Jadi intinya kalau ini true berarti dia boleh pay gitu ya.
pay-nya aktif, tapi kalau dia false, pay-nya jadi price-nya 0 ya. Nah, sekarang tinggal action-nya ya. Action-nya ini tinggal lookup sell-nya ke sell, balikin action. Oke, kita dapat pay. Terus ini price-nya sekarang saya langsung gabungnya jadi satu rumus. If kalau ini true ya, kalau items-nya itu true sama action-nya itu pay, maka minus dari price ya, karena bayar ya. Terus, oke, saya pakai rumus if saja, karena banyak kriteria. If action itu sama dengan get, maka price ya. Kita ambil si price-nya. Oke, ini n-nya kurang, ditutup. Oke, kalau get, maka price-nya angka positif. Selain itu, zero ya. Jadi, kalau misalkan nggak memenuhi kriteria ini, kasih zero ya, do nothing atau si itemsnya itu false. Kita cek ya. Contoh ini pay true dia masih minus, tapi ini pay false dia zero ya, gitu ya. Terus pay false zero. Nah, tadi inisialnya itu kita lihat inisialnya itu 1.500. Saya tahu taruh 1.500 saja di sini. Nah, sekarang tinggal 1.500 ini kita jumlahin. Saya plus sum ifs price-nya ya. Sorry, saya mau tracking di semua stepnya pakai cara yang sama. Keempat, saya kunci depannya player. Oke, kriteria playernya ya. Jadi saya pluskan 1.500 sama price-nya berdasarkan playernya. Terus jangan lupa ya, saya tambahin juga yang plus 200-nya ya. H, H. Oke, kurang lebih gini. Nah, ini ada sesuatu yang perlu di-tweak ya. Jadi kalau sel-nya itu 0, dia kan jadi ada angka 200-nya ya. Di sini. Tapi di model saya itu udah ditambahin berdasarkan kolom yang ini. Berarti di Gamebird ini saya delete aja ya, biar dia nggak hitung dua kali. Takutnya di sini udah 200 terus dia get 200 ya kalau dia landing di sel 0. Makanya di sini saya nolin. Oke, kurang lebih ini. Terus kurang dari 0, saya blok si hasilnya ini. Saya cek apakah dia lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini minus 40 true kan. Yang dicari itu posisi 40-nya ya. Posisi minusnya ya. In which term will the player run out of money? Oke. Berarti saya match true ke array ini ya. Oke. Dapat ya jawabannya 10 ya. Sama ya. Nah, ini tinggal kita copy si game soalnya ya. Nah, ini ada 75 yang NA. Coba kita cek. Karena kumulatifnya itu dia nggak sampai apa dice yang ke-30 nggak ini ya. Nggak nggak zero atau minus ya. Oke, berarti pendekatan saya paling dekat itu ini ya tulis angka maksimumnya aja 30 gitu ya. Jadi paling itu yang bisa saya lakuin ya. Oke, yang level 6 soal 75 ini saya masih belum dapat ya. Jadi kalau dari pemodelannya saya rasa udah benar. Kita lanjut ya. Waktu masih 12 menit lagi. Level 7 hard to player. Nah, sekarang udah 2 player. Sama ya. Bank balance 1.500. Nah, ini ada nih. First dice roll is only to determine which player start first. Kalau dice rollnya sama, berarti player 1 jalan duluan. Kalau player 1 lebih besar juga jalan duluan. Player 2 lebih besar, berarti player 2 jalan duluan. Terus
highest bank balance ya yang ditanya ya. After 10 turns of the game. 1, 2, 3, 4 ini kurang lebih sama ya sama yang sebelumnya. Jadi kita bisa pakai model yang 6, model level 6 tapi ada tambahan ya. Nah, ini dice roll player 1 sama player 2 sekarang dipisah ya. Kalau sebelumnya kan kayak bergantian 1, 2, 1, 2. Kalau ini dipisah. Roll yang pertama itu nentuin siapa yang jalan duluan. Oke, kita bikin modelnya level 7. Ini saya turunin ya. Oke, ini kita tes example 7. Nah, sekarang saya ambil si dice-nya ya, player 1 sama player 2. Nah, karena dia ada di row yang berbeda, berarti saya harus pakai index match ya. Jadi saya match example 7 buat dapetin dice roll player 1, tapi match plus 1 buat dapetin player 2. Oke, ini player 1, ini player 2, index. Oke, berarti saya blok ya, kolom H, match gamenya ke kolom B, koma 0. Oke, nah ini saya split, text split ke bawah. Terus saya pakai rumus yang sama, cuma bedanya buat player 2 ini saya match plus 1. Oke. Terus points itu saya ambil dari sini formulanya. Saya mau dapetin yang dice nomor 0 ya. Saya sebutnya 0, 1. Oke. Sekarang tinggal nentuin ya. Siapa yang jalan duluan. Nah, sebenarnya if kalau ini lebih besar sama dengan dice nomor 2, maka player 1 else nomor 2. Terus di sini berarti player pertama yang jalan duluan sesuai dengan sel yang ini. Yang bawahnya itu pakai fungsi if ya. Kalau if ini sama dengan 1, maka 2 L1. Oke, jadi kurang lebih gini ya. Oke, nah sekarang nentuin dice-nya ya. Ini kan ada turns-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti saya bikin turns di sini. Saya bisa pakai rumus count if. Player. Player. Jadi cara yang sama ya. Ini saya F4. Oke. Nah ini coba dicek. Oke, masih belum sesuai ya. Karena belum dikunci yang pertama ya. Oke, dapat ya 1, 2, 1, 2. Terus rumus ini saya drag down. Dapat ya. Ini turn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang dice-nya gimana? Kita bisa pakai fungsi index lagi. Kita blok sel ini, range ini. Barisnya kita match turns-nya ke sini. Oke, karena itu turns-nya ya. Terus saya match lagi player-nya ke sini ya, buat nentuin ya. Ngambil kolom yang mana. Oke, modelnya sama. Yang ini nggak kepake, bisa kita delete. Oke, sekarang pertanyaan nyari max-nya ya. Max dari turn 10. Oke, terus kita tweak ya, karena yang minus jadi 0 ya. Saya maxin lagi ya. Terus tinggal kita copy. Ini 81 sampai 100. Karena dia ada merge cell, kita nggak bisa langsung copy. Saya bikin data manual. Oke, ini jawabannya ya. Jadi modelnya sama, bedanya di datanya. Terus yang 0 ini nentuin siapa jalan duluan, 1 atau 2. Terus yang ini, sel ini saya referensiin ke siapa yang jalan duluan. Sel berikutnya tinggal kalau dia 1, 2. Terus saya bikin turns pakai fungsi countifs. Terus dice-nya tinggal index match ya. Turns berapa sama player berapa gitu. Sisanya modelnya sama. Kalau dia ngelewatin 40 dapat 200 gitu kan. Untuk player 1, player 2. Jadi player 1 sama player 2 dihitung berbeda. Pay gate-nya juga logiknya sama.
Kalau selnya udah ketemu nanti jadi false ya. Contoh ini 7 ya, berarti jadinya false ya. Dia nggak akan pay lagi nih, pay-nya 0. Mulanya 1.500 sama, terus ini tinggal dihitung ya, berdasarkan playernya ya. Terus tinggal dapetin di turn 10, max-nya berapa, sama saya maxin dengan 0 ya. Saya maxin lagi, biar yang minus tuh jadi 0. Oke, kurang lebih itu masih ada 6 menit ya. Nah, ini kita copy ke sini. Saya pakai XLOOKUP aja. Nggak bisa di copy paste karena ini merge cell ya, 2 baris. Saya merge cell, sorry, saya lookup ke sini ya, data table-nya. Lookup diemnya ke data table. Oke, dapat ya. Selesai. Oke, masih ada waktu buat ngerjain bonus soal. On the Monopoly board in the game board, what is the name of the most expensive items? Oke, kita bisa cari yang paling mahal pakai max ifs, price, terus kriterianya itu kategorinya itu sama dengan luxury cars. Oke, dapat 500 ya. Tinggal kita lookup ini. Lookup ke price, terus balikin itemsnya. Kita dapat ya, Rolls Royce. Lanjut, in all game, 1 sampai 100, how many times did a player roll the dice and get a total of 12K? Jadi, kalau yang ini kan cuma 1 dice ya. Berarti kita mulainya dari sini. Nah, saya mau pakai fungsi text join. Delimiternya titik koma. Kenapa? Karena di bawah kan semuanya itu dipisahin ya. Pakai titik koma. Oke, jadi saya ambil ya. Contoh kecuali example. Oke, jadi dice-nya saya ambil semua. Saya gabung pakai titik koma ya. Oke. Ini outputnya kan, titik koma ke kanan. Ini saya split ke bawah. Oke. Setelah itu saya cari sampel 66 ini ada. Tinggal saya sama dengankan aja ya. Si semua dice-nya ini ke sini. Sama dengankan. Nggak dapat kan? Kalau dia 6 atau 12 dia true. Sekarang cara jawabnya tinggal count if. Oke, array ini yang nilainya true. Oke, dapat 38. Nah, sekarang what is the total sum of all dice? Oke, kita udah dapat ya rumus sum dari dice-nya. Ini saya copy aja ke sini. Tinggal cell reference-nya ke sini. Jadi saya dapat nih, ini 5. Saya fill down ke bawah. Oke, kita dapat ya, ini semua dice dari level 2. Berarti ini tinggal sum. Ini level 1 belum kita hitung. Kita jumlahin. Plus. Plus. Sum yang ini ya. Level lainnya. Oke, selesai. Oke, jadi kurang lebih itu ya cara kita ngerjainnya. Masih ada 3 menit. Soalnya cukup menarik. Makasih Mas Androni dan Mas Calvin Lim buat soalnya. Ini lumayan banget buat praktis. Semoga teman-teman bisa ngikutin ya pemaparan dari saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.